Bab 619, 24 jam. Tapi apa? Tanya Angel. Bagian belakang kepalanya terkena tubrukan yang kencang sehingga terjadi pendarahan otak. Kami sudah mengatasi dan menghentikan pendarahannya, hanya saja hingga sekarang dia belum sadarkan diri. Kata si dokter sambil menarik napas panjang. Dia tidak berani meneruskan perkataannya. Biasanya jika otak terluka parah, maka pasti ada luka tertentu. Baik-baik. Yang penting dia tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Angel berterima kasih sambil mengatupkan kedua telapak tangannya. Dokter itu mengiyakan sesaat, lalu dia segera berjalan ke dalam ruang operasi lagi. Hendrik dan yang lain juga menghela napas panjang. Akhirnya, batu besar yang menimpa hati mereka terangkat. Tuan Valentino itu orang yang sangat beruntung, jadi beliau pasti tidak akan kenapa-napa, kata Tuan Besar Lukman sambil mengelus janggutnya. Benar-benar. Orang-orang ikut mengangguk-angguk. Hendrik menghela napas panjang dalam hatinya, dia sedang berusaha keras menahan air mata yang hendak mengalir keluar. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Valentino, Hendrik tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semua ini pada Tuan Besar Wijaya. Tidak lama kemudian, Valentino didorong keluar dari ruang operasi. Dengan adanya Hendrik dan berbagai bos besar lainnya, tentu saja Valentino dibawa ke kamar perawatan intensif tingkat tinggi. Hendrik melirik sekilas pada Angel, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan berkata pada orang-orang, Tuan Valentino perlu beristirahat. Tunggu hingga beliau sadarkan diri, barulah Anda semua datang berkunjung lagi. Arvin dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain mengangguk-angguk dan bubar. Saat ini, Valentino sedang terbaring diam di atas ranjang. Ada saluran tabung oksigen yang terpasang di hidungnya, sementara itu infus juga terpasang di tangannya. Wajahnya terlihat pucat, dia sedang berbaring hening sekali di atas ranjang. Ekspresi wajahnya terlihat sangat santai, seolah dia sedang tertidur pulas. Bodoh! Angel duduk di samping ranjang, lalu dia mengelus telapak tangan Valentino dan menyentuhkan wajahnya ke tangan Valentino. Sekali lagi, air mata Angel bercucuran. Semua hal yang terjadi malam ini terus berkelebat di dalam pikiran Angel. Lampu warna-warni yang indah, lagu piano yang merdu, menara setinggi 9 meter yang dibuat dengan sepenuh hati, ucapan dari seluruh kota Neo, kalimat cinta yang menyentuh hati. Semua kilasan memori itu terus berputar dalam pikiran Angel hingga saat Valentino memutar tubuhnya. Segalanya terhenti pada kalimat, suamimu akan menjadi pahlawanmu selamanya. Ya, kamu adalah pahlawanku, gumam Angel. Jika dia bukan pahlawan, mana mungkin dia mengorbankan nyawanya untuk melindungi Angel. Saat ini, Hendrik hanya berdiri di luar pintu sambil menatapi kedua orang di dalam ruangan. Setelah Kasman menyelesaikan semua urusannya, dia melapor pada Hendrik. Cari Marco! Hendrik menatapi Valentino yang ada di dalam ruangan lekat-lekat, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan pergi. Dengan adanya perlindungan dari para satpam dari Black Tiger Security dan prajurit keluarga Wijaya, Hendrik bisa tenang. Sementara itu, waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 hari berlalu semenjak hari ulang tahun Angel. Selama 2 hari ini, rumah sakit rakyat kota Neo ramai sekali. Banyak yang datang menjenguk Valentino, semuanya adalah orang-orang tingkat tertinggi di kota Neo. Mary, David dan Nyonya Besar Kusuma juga datang menjenguk Valentino. Melihat Valentino yang berbaring diam di atas ranjang, ketiganya menghela napas panjang. Padahal sudah melewati kesulitan selama 3 tahun, sekarang seharusnya mereka hidup bersama dengan baik. Tapi segalanya malah jadi seperti ini. Aku ingin pergi mencari orang meramalkan nasib mereka berdua, aku ingin tahu apakah sebenarnya mereka ini tidak cocok dan tidak sepatutnya bersama. Nyonya Besar Kusuma sedih sekali. Tuan Muda Valentino tidak pernah percaya pada hal-hal ini. Bahkan meski nasib berkata lain, beliau juga akan mengubah nasibnya. Jawab Hendrik tanpa ragu. Selama 2 hari ini, Angel tidak pernah meninggalkan rumah sakit satu kali pun. Dia terus menemani Valentino setiap harinya, lalu berbicara dengannya. Sementara itu, Valentino malah tidak kunjung sadar. Angel merasa ada yang tidak beres dengan kondisi Valentino, sehingga dia segera melaporkan kondisinya pada pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit sendiri juga sangat menaruh perhatian pada kondisi Valentino, sehingga mereka mengutus beberapa profesional senior yang memiliki gelar dan pengalaman tertinggi untuk memeriksa kondisi Valentino. Namun, mereka tidak menemukan permasalahan apapun.
Nona Angel, kondisi tubuh Tuan Valentino sangat normal. Luka di otaknya juga sedang dalam proses penyembuhan. Tapi dengan kemampuan pengobatan medis sekarang, tidak ada yang benar-benar bisa meneliti otak manusia hingga sampai ke dalam-dalamnya. Jadi saat ini kita hanya dapat menunggu perkembangan kondisi Tuan Valentino. Jelas seorang ahli tua yang memakai kacamata dengan nada yang serius. Menunggu? Menunggu apa? Bagaimana kalau dia tidak kunjung sadarkan diri? Setelah tertegun sejenak, Angel menatapi sang ahli dengan gugup. Setelah ragu sejenak, sang ahli berkata dengan suara pelan. Kalau sampai besok di saat-saat seperti ini Tuan Valentino belum kunjung sadarkan diri, maka kemungkinan beliau tidak akan kunjung sadarkan diri lagi. Apa? Angel sangat terguncang. Dia langsung jatuh terduduk di atas kursi. Hendrik malah langsung berdiri dari tempatnya dan bertanya dengan suara rendah. Apa katamu? Kalian bisa mengobatinya atau tidak? Pak Hendrik, jangan emosional. Kami hanya mendiagnosis keadaannya secara objektif. Otaknya terluka parah, jadi pasti akan menimbulkan efek tertentu. Hanya saja kita tidak tahu apakah efeknya itu ringan atau parah. Jadi mulai dari sekarang, kalau Tuan Valentino tidak sadar dalam waktu 24 jam, maka kemungkinan besarnya, beliau tidak akan sadarkan diri lagi. Meski ahli itu menjelaskan dengan sangat lembut, dia tetap memberitahu kondisi Valentino sejujurnya pada orang-orang. Hendrik terbelalak, kemudian dia mengeluarkan ponsel untuk menelpon pihak keluarga. Seharusnya pengobatan keluarga Wijaya bisa mengatasi kondisi Valentino. Namun setelah mengeluarkan ponselnya, gerakan Hendrik terhenti. Kalimat Kasman sudah sangat jelas, Padrian pasti berbohong. Jika tidak diperintah orang, meski Ellen memberinya uang sebanyak itu sekalipun, dia tetap tidak akan berani. Aku harus bagaimana, Tuan Besar Wijaya? Aku harus bagaimana? Tangan Hendrik yang sedang menggenggam ponsel itu bergetar, dia juga terus meraung-raung dalam hatinya. Nona Angel, untuk menyadarkan Tuan Valentino, selain bergantung pada kesadaran beliau sendiri, beliau juga membutuhkan bantuan dari luar. Saat ini beliau seperti sedang dikurung dalam sebuah ruangan gelap. Kalau beliau berhasil keluar sebelum pintu ruangan itu ditutup, maka tidak akan ada masalah. Tapi kalau beliau gagal keluar, kedepannya akan sulit kalau beliau ingin keluar. Jelas sang ahli tua itu. Aku harus bagaimana? Aku harus membantunya seperti apa? Tanya Angel sambil menengadahkan kepalanya. Sering-seringlah berbicara dengan Tuan Valentino. Bicarakan masa lalu, bicarakan hal-hal yang dipedulikannya, hal-hal yang paling sulit dilupakan untuk merangsang korteks otak besarnya. Saat ini seharusnya Tuan Valentino memiliki kesadaran. Kalau bisa mendengar kata-kata Anda, pasti akan sangat membantu. Setelah menjelaskan, si ahli menghela napas panjang dan memimpin beberapa ahli lainnya keluar dari ruang perawatan. Nona Angel, kalau sampai besok Tuan Valentino belum juga sadarkan diri, telepon aku. Setelah mengatakannya, Hendrik meninggalkan ruang perawatan ini. Pihak keluarga Wijaya tidak boleh mengetahui hal ini sama sekali. Jika tidak, takutnya musuh Valentino akan melakukan langkah selanjutnya. Jadi, Hendrik sendiri yang harus mengawasi Marco. Angel mengangguk-angguk bagaikan sebuah robot. Kemudian, dia berdiri lagi untuk menggenggam lengannya Valentino. Jika dalam waktu 24 jam Valentino tidak kunjung sadarkan diri, maka persentasenya untuk sadarkan diri lagi sudah jadi sangat kecil. Valentino, aku Angel. Buka matamu dan tatap aku, oke. Sayang, tatap aku. Kamu bilang kamu adalah pahlawanku, tapi aku tidak ingin kamu mengenakan baju zirah emas, juga tidak ingin kamu meraih posisi setinggi apapun, aku hanya berharap kamu sadarkan diri. Kalau kamu tidak kunjung sadar, bagaimana aku melewati hidup ini seorang diri? Air mata Angel bercucuran bagaikan hujan. Dia membaringkan kepalanya di lengan kanan Valentino, sementara air matanya sudah membasahi lengan suaminya itu. Bab 620 tetap ingat denganmu. Pada saat ini, telapak tangan kiri dan jari telunjuk Valentino yang berada di sisi lainnya bergerak sesaat tanpa disadari siapapun. Namun, Angel yang berada di sebelah kanan tubuh Valentino sama sekali tidak melihat tangan kiri Valentino. Telapak tangan kiri Valentino bergerak sedikit saja, lalu tidak pernah bergerak lagi. Dalam waktu 20 jam, Angel tidak pernah meninggalkan ranjangnya, dia terus berbicara kepada Valentino. Semua hal yang terpikirkan olehnya diceritakan satu persatu pada Valentino. Mulai dari pertemuan pertama mereka, bagaimana mereka saling membenci satu sama lain, bersikap acuh tak acuh, kemudian hal-hal yang membuat hatinya tersentuh, barulah perasaan di antara mereka mulai muncul.
Ternyata Angel mengingat setiap hal yang terjadi antara mereka berdua dalam 3 tahun terakhir ini dengan jelas. Dalam 1 hari ini, Angel tidak minum sedikit pun, dia juga tidak tidur sama sekali. Suaranya serak tapi dia terus berbicara. Walaupun dia sudah duduk sampai lelah, dia tetap akan terus berbicara meski harus berlutut di lantai. Sayang, aku tidak akan lagi meremehkan kamu dan mengataimu tidak berguna. Aku tidak mau apapun, aku hanya ingin kamu sadar. Suara Angel sangat serak dan suram. Mary tidak tahan lagi melihatnya, dia menghampiri Angel dan ingin menariknya berdiri. Namun, Angel sama sekali tidak berdiri, dia tetap berlutut di lantai dan tidak bergerak sedikit pun. Seolah dia ingin menebus dosanya terhadap Valentino dengan cara ini. Kalau bukan karena sikap dingin keluarganya terhadap Valentino selama 3 tahun ini, kalau bukan karena kesalahpahaman Jenny terhadap Valentino, kalau bukan karena Valentino bermusuhan dengan Ellen demi keluarganya. Kalau bukan karena merayakan ulang tahun Angel, hal seperti ini tidak akan terjadi. Angel menyalahkan dirinya sendiri atas semua kesalahan ini. Kalau bisa membuat Valentino sadar, maka dia bersedia untuk berlutut selamanya. Waktu pun terus berlalu. Berdasarkan perkataan sang ahli tua itu, hanya tersisa waktu 2 jam lagi. Saat ini Nyonya Besar Kusuma sedang di rumah, dia juga berlutut di hadapan patung dewa dan mengatupkan sepasang tangannya untuk berdoa. Dia pernah mencari Hendrik diam-diam untuk menanyakan perihal pulau bermilik keluarga Wijaya. Namun, Hendrik langsung memotong pembicaraannya dan menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi. Dia tidak tahu situasi keluarga Wijaya, jadi dia hanya bisa menghela napas. Arvin, Hendrik, dan yang lainnya menunggu tanpa mengatakan apapun di koridor. Banyak orang berharap Valentino bisa bangun. Tik-tik. Jam terus berputar tanpa henti, hanya tersisa 40 menit lagi. Cindy akhirnya tidak tahan lagi, dia perlahan berjalan masuk ke kamar pasien dan berdiri sangat dekat dengan Angel. Matanya yang indah menatapi Valentino yang terbaring di atas ranjang. Padahal kamu kuat sekali, kenapa kamu bisa tumbang? Bisik Cindy pelan. Meskipun tidak banyak waktu yang dihabiskan bersama Valentino, karakter keras dan setiap gerakan Valentino sudah terukir dalam-dalam di hati Cindy. Angel menggenggam tangan Valentino dengan telapak tangannya erat-erat dan berbisik. Kamu juga bilang kamu akan membawaku pergi bulan madu. Padahal aku juga sudah setuju. Aku tidak peduli dengan urusan perusahaan, semuanya akan kuserahkan pada orang lain. Tidak peduli kemanapun kamu ingin pergi, aku akan menemanimu. Aku akan menemanimu, oke? Suara Angel bergetar. Namun, Valentino tetap tidak bergerak sedikit pun. Aduh! Jangan tarik aku ingin melihat seperti apa kondisi orang pertama yang kukagumi dalam hidupku saat ini. Tiba-tiba, pintu ruangan ditendang oleh seseorang sampai terbuka, lalu Chris menerobos masuk dengan matanya yang memerah. Arvin dan yang lainnya ada di belakang tidak bisa menahan Chris, semuanya didorong ke samping olehnya. Chris masuk ke kamar pasien dan melirik sekilas pada Valentino. Kemudian, dia langsung memaki-maki. Sialan! Valentino, aku tidak percaya kamu seperti ini. Kalau kamu benar-benar seperti ini, maka kamu benar-benar sampah. Aku bilang ya, kalau kamu tidak bangun, aku akan merebut Angel dan menjadikannya sebagai istriku. Teriak Chris keras-keras. Plak! Arvin menampar wajahnya dan memaki. Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku ingin mengatakannya apapun yang ingin kukatakan. Valentino, jangan buat aku meremehkanmu. Ayahku pernah bilang padaku, meskipun suatu hari kamu kehilangan kekuatan, aku tetap harus mengingat bahwa kamu sudah berdiri di puncak, di tempat yang tidak bisa dicapai kebanyakan orang. Aku tak mau mengakui, selama hidupku aku tidak pernah mengaku kalah. Tapi kamu adalah orang pertama. Orang yang kuakui harus selalu berdiri di puncak dan tidak akan pernah kehilangan kekuatannya. Bukankah kamu hebat dalam bertarung? Pukullah aku, ayo bangun dan pukul aku. Kalau kamu tidak bangun, maka aku akan mengumumkan kepada kota Neo bahwa hari ini aku akan menikahi Angel dan membawanya pulang ke rumahku. Meskipun wajah Chris telah ditampar oleh Arvin, dia tetap masih berteriak kencang-kencang. Hanya saja, kali ini dia mulai menangis. Begitu teringat akan bantuan Valentino pada keluarganya, bahkan pria tangguh yang sudah mengalami hidup dan mati berkali-kali ini tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Sialan, sadarlah! Raung Chris dengan suara yang rendah. Kamu!
Saat Chris mengatakan ini, tiba-tiba matanya terbelalak dan terdiam sebelum menunjuk ke arah Valentino. Gelup! Jakun Chris tiba-tiba bergetar, dia berkata, Dia, tangan Valentino bergerak. Saat dia mengatakan ini, semua orang di sekitar langsung mengelilinginya dan menatapi Valentino lekat-lekat. Jari telunjuk kiri Valentino tiba-tiba bergerak, melihatnya hati orang-orang jadi berdegup kencang. Selanjutnya, kedua telapak tangan Valentino mulai bergerak dan kelopak matanya juga ikut bergetar. Angel gembira sekali melihat ini. Dia segera berteriak, Valentino, Valentino! Saat ini Valentino tampaknya sedang berjuang tanpa henti. Setelah sekitar 10 detik kemudian, seolah dirinya akhirnya terlepas dari belenggu. Perlahan, dia membuka kelopak matanya. Tuan Valentino! Valentino! Aduh! Valentino, ternyata kamu benar-benar peduli dengan Angel. Semua orang menatapi Valentino dengan sangat bersemangat, bahkan Angel sampai menangis. Valentino membuka kedua matanya perlahan, lalu dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dia terlihat ketakutan. Paman Hendrik? Mata Valentino mengelak dari tatapan semua orang, lalu memanggil Hendrik dengan suara kecil. Hendrik terkejut ketika mendengarnya. Dia terbelalak menatapi Valentino. Panggilan Paman Hendrik ini. Valentino memanggilnya seperti ini saat dia masih kecil. Tuan muda Valentino, Tuan Valentino, saya di sini. Hendrik menggertakkan giginya, kemudian dia menghampirinya sambil menjawab panggilan Valentino. Paman Hendrik, siapa mereka? Aku takut. Valentino menutupi sebagian wajahnya dengan selimut, lalu dia melihat sekeliling dengan panik. Apa? Hendrik tercengang seketika itu juga, sementara itu suara orang-orang di sekelilingnya juga langsung terdiam. Ada apa dengan Valentino? Tuan Valentino, aku Arvin. Tuan Valentino, aku Lukman. Anda tidak mengenali saya? Tiba-tiba, semua bos dari kota Neo menghampirinya serentak, mereka menatapi Valentino dengan sangat terkejut. Valentino gemetar mendengarnya. Dia menutupi kepalanya dengan selimut, sementara itu tubuhnya yang terus bergetar menunjukkan bahwa seolah dia sangat ketakutan. Hendrik sangat tercengang, sementara itu Angel bagai tersambar petir. Valentino, Valentino, kamu tidak ingat aku? Aku Angel, kata Angel dengan suara gemetar sambil menepuk Valentino dengan lembut. Mendengar nama ini, Valentino menarik selimutnya pelan-pelan, kemudian dia menjulurkan kepalanya untuk menatapi Angel. Angel! Angel, siapa mereka? Tatapan dalam mata Valentino terlihat kebingungan, lalu dia bertanya dengan suara yang kecil. Kamu ingat aku, kamu ingat aku. Angel pun menangis terseduh-seduh. Bab 621, kehilangan pendukung ketika kekuasaannya jatuh. Valentino memiringkan kepalanya untuk berpikir sesaat, lalu berkata dengan suara kecil. Aku hanya ingat namamu. Mario menghela napas panjang. Gawat! Ternyata dampaknya seperti ini. Omong kosong. Seperti ini apanya? Aku mau lihat. Sahut Chris sambil bersiap melangkah menghampiri Valentino. Akan tetapi, Hendrik tiba-tiba bangkit berdiri dan berkata kepada semua orang itu. Semuanya silakan kalian pulang dulu saja. Untuk sementara ini, jangan bicarakan kondisi Tuan Valentino kepada pihak luar. Mereka semua tahu seperti apa hubungan di antara Valentino dan Hendrik, jadi mereka juga tidak berani membantah perkataan Hendrik dan langsung undur diri. Valentino hilang ingatan. Kenyataan ini tidak boleh sampai diketahui oleh lebih banyak orang. Kalau tidak, kota Neo akan menjadi kacau balau dan tidak akan ada yang sanggup mengendalikan orang-orang yang tergabung dalam asosiasi Valentino Empire. Terutama pihak keluarga Wijaya. Kalau mereka mengetahui sang penerus sekarang dalam kondisi seperti ini, bukankah mereka akan segera menyerah? Hendrik tidak berani bertaruh, jadi dia hanya bisa menutupi kenyataan ini rapat-rapat. Dokter pun bergegas datang dan memeriksa Valentino secara menyeluruh sekali lagi. Nona Angel, Direktur Hendrik, benturan keras pada kepala Tuan Valentino mengakibatkannya hilang ingatan. Kemungkinan ada pengalaman selama kurun waktu tertentu yang dia lupakan dan tingkat kecerdasannya saat ini setara dengan anak usia 8 tahun. Kata dokter itu menjelaskan dengan suara yang sedikit ragu-ragu bercampur takut. Saat dokter itu menjelaskan, Valentino sedang duduk di atas ranjang rumah sakit sambil menggigiti apelnya seperti anak kecil. Lalu bagaimana? Bagaimana cara menyembuhkannya?
Uang tidak akan jadi persoalan. Tanya Hendrik dengan nada serius. Dokter itu terdiam sejenak lalu menghela napas. Dunia pengobatan saat ini minim pengetahuan akan penelitian otak manusia. Tidak ada dokter yang berani sembarangan mengobati pasien seperti ini. Walaupun Hendrik merasa dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dia juga tahu bahwa ucapan dokter itu memang ada benarnya. Kalau tidak mungkin ada begitu banyak kasus cacat otak atau anak-anak idiot di dunia ini. Dia sudah menjadi seperti ini sejak 2 hari yang lalu. Apa ada kemungkinan dia bisa kembali seperti sedia kala? Tanya Hendrik lagi. Ya? Kali ini dokter itu menjawab dengan yakin. Akibat yang ditinggalkan oleh trauma ke otak bisa sembuh dengan perlahan, tapi bisa saja membutuhkan waktu yang... Dokter itu tidak berani menyelesaikan ucapannya. Sebenarnya ada banyak orang yang tidak bisa pulih meski sudah bertahun-tahun berlalu bahkan hingga ajal menjemput. Angel duduk di atas kursi dengan termangu seolah-olah sudah tersambar petir. Dia tidak percaya, sama sekali tidak percaya bahwa pria yang diagung-agungkan oleh puluhan ribu orang dan merupakan orang yang berdiri di puncak kota Neo akan berubah menjadi seperti ini. Hendrik juga perlahan-lahan mengepalkan tangannya dan menatap ke arah Valentino dengan rasa bersalah. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Hendrik berkata, "Nona Angel, tolong Anda keluar dulu sebentar. Ada yang ingin kusampaikan kepada Tuan Valentino." Angel pun secara refleks meninggalkan kamar rawat itu dengan ekspresi termangu. Setelah semua orang pergi, Hendrik pun berlutut di kepala ranjang Valentino. "Tuan muda Tommy, ada apa denganmu, Paman Hendrik? Ini, kuberikan apel untukmu." Valentino menjulurkan tangannya untuk menyodorkan sebuah apel ke hadapan Hendrik. Hendrik berusaha sekuat tenaga untuk menekan perasaannya, tapi dia tidak bisa berhenti menghela napas dalam-dalam karena dia tidak sanggup menahan emosinya. "Paman Hendrik?" panggil Valentino sambil menatap Hendrik dengan sangat penasaran. "Tuan muda Tommy, ada sesuatu yang perlu saya beritahukan kepada Tuan. Tuan harus mengingatnya baik-baik." Hendrik mengangkat kepalanya dan matanya sudah berkaca-kaca. "Bicaralah, Paman Hendrik, Tommy akan mendengarkan," jawab Valentino sambil mengangguk. "Mulai hari ini Anda tidak boleh menyebut nama Tommy di hadapan siapapun. Nama Anda adalah Valentino Wijaya. Selain itu, Anda juga tidak boleh mengatakan apapun tentang keluarga Anda kepada siapapun. Sepatah kata pun tidak boleh. Apa Anda mengerti?" tanya Hendrik. Dia berusaha keras membuat nada bicaranya terdengar selembut mungkin. Valentino memiringkan kepalanya sejenak untuk berpikir lalu bertanya, "Apa aku juga tidak boleh memberitahukannya kepada Angel? Tuan muda Valentino, Anda ingat padanya. Apa Anda tahu dia itu siapa?" Hendrik buru-buru balas bertanya. Begitu mendengar pertanyaan Hendrik, sorot pandangan Valentino terlihat tertegun lagi dan dia bergumam. Menurutku dia sangat baik dan aku ingin bersamanya. Aduh. Kepalaku sakit sekali, Paman Hendrik. Kepalaku sakit." Belum sempat Valentino selesai bicara, dia sudah berguling-guling kesakitan di atas ranjangnya. Hendrik buru-buru menenangkan Valentino. "Tidak usah dipikirkan, Tuan muda Valentino, jangan memikirkannya. Pokoknya Anda hanya harus mengingat apa yang telah saya sampaikan kepada Anda." Hendrik merasa seolah sudah kembali ke masa itu saat Valentino masih berusia 7-8 tahunan. Hendrik menatap Valentino yang perlahan-lahan kembali tenang. Dia ragu-ragu sesaat lalu memutuskan. Mungkin Valentino tidak bisa tinggal di kota Neo untuk sementara waktu. Di Maple Rain Real Estate. Brak! Kasman menendang pintu ruang kantor hingga terbuka dan Hendrik melangkah masuk dengan perlahan. Marco yang sedang memegang ponsel pun buru-buru mematikan panggilan telepon dan bertanya, "Apa-apaan kalian ini?" "Menangkapmu," jawab Hendrik dengan dingin. Kasman pun melangkah menghampiri Marco untuk menahannya tanpa basa-basi lagi. "Kalian mau apa?" "Hendrik, apa kamu mau menjungkir balikan langit? Berani-beraninya kamu melakukan sesuatu kepadaku," seru Marco. "Siapa yang kamu telepon barusan?" tanya Hendrik sambil menatap ponsel Marco. "Apa hubungannya denganmu?" seru Marco dengan dingin. "Berani-beraninya kamu berbuat seperti ini kepadaku, Hendrik. Kamu harus ingat konsekuensinya." Hendrik tertawa mengejek sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan dia menyahut, "Haha, untuk apa aku memikirkan konsekuensinya di saat situasi sudah menjadi seperti ini, bajingan?
Cepat kurung dia di dalam rumah dan jangan biarkan dia bisa berhubungan dengan siapapun. Siap, Pak Hendrik, jawab Kasman menyanggupi tanpa ragu. Tanpa mengindahkan seruan Marco, beberapa orang pun langsung menahannya dan menjadikannya tawanan rumah. Setelah semua orang pergi, Hendrik pun menghela napas panjang. Valentino itu bisa diibaratkan sebagai kekuatan yang menstabilkan kondisi. Tidak ada yang berani mencari masalah selama ada dirinya. Kota Neo pasti akan menjadi sangat kacau balau tanpa keberadaan Valentino. Bukan hanya kota Neo, tapi keluarga Wijaya di kota Kamo juga akan mengalami perubahan yang mencengangkan. Saat itu terjadi, bahkan Hendrik sendiri tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Jadi, apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah berusaha sebisa mungkin untuk menyimpan berita tentang Valentino rapat-rapat. Walaupun dia tahu hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan, dia tetap harus sekuat tenaga melakukannya. Sebelum Valentino mendapatkan kembali ingatannya, Hendrik juga tidak tahu apakah dia bisa membantu Valentino menjaga penjuru kota Neo atau tidak. Poin terpenting, dia juga ingin tahu seperti apa sikap yang akan keluarga Kusuma tunjukkan di hadapan Valentino yang sekarang ini, setelah Valentino sudah banyak berjuang demi keluarga Kusuma. Pemikiran itulah yang mendasari Hendrik untuk menelpon semua anggota yang tergabung dalam asosiasi Valentino Empire dan meminta mereka untuk datang menghadiri rapat di Maple Rain Real Estate. Dengan kondisi Valentino yang saat ini, semua bebannya ada di atas pundak Hendrik. Dia bukan hanya harus memikirkan tentang rencana masa depan kota Neo, melainkan juga tentang masalah keselamatan Valentino. Semua beban itu diletakkan di atas pundak pria tua berusia 50 tahun itu. Dalam sekejap mata 2 hari pun berlalu. Angel masih berada di dalam rumah sakit dan menghabiskan harinya seolah dia sedang menghibur seorang anak kecil. Dia membelikan mainan dan makanan untuk Valentino. Akan tetapi, ternyata tidak ada satupun bawahan Arvin yang datang lagi. Angel menghela napas pelan. Saat Valentino masih berkuasa, semua bos besar di kota Neo memujanya seolah-olah pria itu adalah seorang dewa. Mereka bahkan rela memberikan Valentino mobil sport senilai puluhan miliar. Namun sekarang setelah Valentino kehilangan ingatannya, tidak ada satupun dari orang-orang yang dulu memujanya datang menjenguknya. Bahkan banyak dari para pengawal berpakaian hitam yang ditempatkan untuk melindungi mereka sudah ditarik mundur. Sekarang Angel jadi mengerti apa maksud kalimat yang mengatakan bahwa seseorang akan kehilangan pendukungnya ketika mereka tidak lagi berkuasa.